Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027 dari kelas TRI 3A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil praktikum dari mata kuliah Internet of Things 2 atau IoT 2 dengan judul Implementasi MQTT over JSON dan Visualisasi Data menggunakan Node-RED di Docker. Nah, pada praktikum ini, kita akan mengetahui bagaimana cara mengirimkan data dari sensor DHT22 menggunakan Node MCU ESP8266 ke broker MQTT. Lalu nanti kita juga bakal menampilkan secara real-time menggunakan Node-RED dashboard. Langsung saja. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang Node-RED. Jadi, Node-RED itu merupakan sebuah platform pemrograman berbasis alur atau flow-based programming yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras, API, dan layanan online dalam sistem Internet of Things atau IoT. Nah, Node-RED ini tuh berjalan di atas Node.json dan menyediakan interface berbasis web yang memungkinkan pengguna membuat alur kerja atau flow dengan cara drag and drop. Dengan Node-RED, si pengguna itu bisa dengan mudah mengolah data sensor, mengirimkan data ke server, dan menampilkan hasilnya melalui dashboard interaktif. Terus, untuk deskripsi praktikum, jadi pada praktikum kali ini itu akan dilakukan penerapan komunikasi data IoT menggunakan protokol MQTT. Untuk perangkatnya kita pakai Node MCU ESP8266 dan sensor DHT22. Data suhu kelembapan itu nanti bakal dikirim dalam format JSON ke broker MQTT, kemudian nanti diterima oleh Node-RED yang dijalankan di Docker container. Node-RED ini itu digunakan untuk menampilkan data secara real-time melalui dashboard, sehingga nanti si pengguna itu dapat memantau kondisi lingkungan secara langsung. Berikutnya ada alat dan bahan. Untuk alat dan bahan ada ESP8266 atau Node MCU dan kabel USB micro. Terus kita juga pakai sensor DHT22 dan kabel jumper. Seperti ini. Terus kita pakai laptop tentunya. Terus kita juga untuk softwarenya kita pakai Docker Desktop, aplikasi MQTT-X, Wi-Fi atau hotspot, Arduino IDE, Node-RED via Docker yang nanti bakal kita coba install. Terus untuk rangkaian hardware-nya dari Node MCU ke DHT22, untuk pin VCC pada sensor DHT22 itu dia ke pin 3V3 atau 3.3 volt pada Node MCU. Lalu untuk GND dari sensor ke GND Node MCU. Terus pin data atau out kalau di sensornya itu dihubungkan ke pin D4 pada Node MCU. Terus kita juga nanti bakal nyambungin Node MCU ke laptop menggunakan kabel USB untuk memberi daya sekaligus upload program. Untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Saya sudah mencoba untuk merangkai. Ini Node MCU dan juga DHT22. Seperti ini. Langsung saja kita lanjut ke langkah praktikum. Yang pertama kita bakal instalasi Node-RED menggunakan Docker. Untuk langkah-langkahnya, kita langsung aja buka Docker. Sebelumnya, di sini saya sudah mengerjakan atau menginstal si Node-RED ya pada saat di kelas. Jadi, mungkin di video ini saya akan hanya menjelaskan cara-caranya aja bagaimana. Untuk cara install Node-RED di Docker, bisa klik search ini, terus ketikkan Node-RED. Nah, nanti dia bakal muncul banyak seperti ini. Kita pilih yang paling atas, yang ini. Lalu, silahkan klik run di sini, lalu ditunggu sampai prosesnya itu selesai. Nanti setelah runningnya itu selesai, dia bakal muncul kayak gini, tampilan seperti ini. Nih, jadi kita diperintahkan untuk memasukkan port
kayak gini, itu silahkan masukkan untuk portnya 1880, lalu klik run. Seperti itu. Nanti dia bakal ada checklist seperti ini kalau sudah terinstall. Berikutnya kita juga bisa cek nih di sini. Dia muncul atau enggak. Ini untuk punya saya, kontainernya ada ya, Node-RED. Terus kita untuk menjalankannya atau melihatnya, kita bisa buka browser lalu ketikkan localhost titik 2 portnya 1880. Nanti dia bakal muncul tampilan seperti ini karena di sini saya sudah ada mengerjakan. Jadi ini bukan tampilan awalnya. Untuk tampilan awal saat baru pertama kali diinstal itu dia tampilannya kayak gini. Ada muncul tampilan seperti ini tuh. Silahkan klik yes. Terus kalau misalnya muncul tampilan seperti ini, klik start, klik next. Ini dia kayak menjelaskan bagian-bagian atau fungsi-fungsi dari setiap tampilan yang ada di Node-RED. Kurang lebih seperti itu. Nih, tinggal klik next aja. Nah, setelah itu nanti dia tampilannya bakal kosong tanpa tanpa bagian-bagian ini. Di sini saya sudah mengerjakan, jadinya sudah terisi gitu. Berikutnya, setelah install selesai dan sudah menyelesaikan penjelasan yang ini, kita lanjut ke install palette dengan cara klik garis 3, lalu pilih setting ini. Garis 3-nya ini, lalu kita pilih settings, terus kita klik palette, kita klik install, kita ketik di sini Node-RED. Nih, Node-RED dashboard. Silahkan klik install di sini. Di sini saya sudah menginstal, jadi saya nggak perlu untuk install lagi. Nanti dia bakal muncul nih kayak gini di sini. Nah, kalau sudah, saat kita search dashboard di sini, nanti dia bakal muncul kayak gini, tampilan dashboard. Nah, kalau misalnya kita belum install palette, dia nggak akan muncul tampilan seperti ini. Lalu berikutnya, ini untuk cara installnya. Nah, setelah kita berhasil, dia bakal muncul tampilannya. Setelah itu kita bakal coba implementasi Node-RED. Kita bisa cari di bagian sebelah kiri, kita tuh bisa ketik banyak di sini. Lalu kita ketik mqtt. Nah, nanti dia bakal muncul mqtt in sama mqtt out. Silahkan pilih mqtt in, lalu tinggal digeser aja ke bagian kanan sini. Nanti dia bakal muncul. Karena di sini saya udah, jadi saya bakal hapus. Lalu nanti setelah itu kita bakal klik 2 kali. Seperti ini, nanti dia bakal muncul keterangan seperti ini. Ini server itu IP dari laptop kita. Terus topik ini bisa disesuaikan aja. Kalau di sini saya pakai polynelia/iot/npm/dat22. Nah, untuk cara ngisi ini, silakan klik ini. Nah, nanti silakan diisi nih servernya seperti itu. Di sini saya sudah, jadi saya tidak perlu mengulangnya. Setelah itu, kita bakal ke mqttx buat connection baru. Kita buka mqttx. Di sini saya sudah ada koneksinya. Ini punya saya. Nah, kalau misalnya teman-teman belum ada, silakan buat di sini new connection seperti itu. Untuk namanya di sini saya namain ini. Lalu hostnya IP laptop, portnya
Di sini saya pakai username dan password, terus kalau udah nanti kita klik connect. Lalu kita balik lagi, kita cari lagi di bagian kiri sini, ketik aja function. Nih, silahkan seret ke bagian kanan, kayak gini nanti dia hasilnya. Di sini fungsinya saya pakai dua gini, temperatur dan humidity. Nanti kalau misalnya kita klik 2 kali, itu dia bakal kalau tampilan awalnya kosong ya, ini baris yang ini nggak ada. Di sini saya tambahkan kode ini, msg.pilot sama dengan ini. Silahkan ditambahkan, lalu kita klik done nanti kalau udah. Terus kita bisa cari lagi di sini search ini gauge, seret ke bagian kanan ini. Terus kita klik 2 kali. Nah, nanti dia bakal muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal isi bagian value formatnya ini temperatur. Terus untuk maksimalnya itu saya kasih 100. Setelah itu, kalau misalnya udah, sambungkan semua bagian-bagian yang ada. Untuk bagian yang ini, yang bawah ini itu kayak tambahan. Isinya dia tuh sama aja. Kalau kita coba buka nih, ada kode sama kayak di temperatur, di gauge juga sama aja, cuman ini diubah. Tadi kan temperatur jadi diubah jadi ini. Setelah kita sambungkan, kita juga tadi udah buat koneksi di MQTT. Terus kita sekarang pastiin di Dockernya itu si kontainernya itu jalan, start. Ini ya Node-RED. Ini udah jalan dia, udah start. Lalu kita bakal mencoba menggunakan kode di Arduino. Untuk tampilan pada tugas minggu ini itu sebenarnya itu kayak gini. Hanya MQTT in, function sama gauge ini. Tapi di sini saya tambahkan ini tuh tugas minggu sesudahnya. Tapi saya jelasin aja. Tapi ini tuh sama aja kayak yang atas. Untuk tampilannya aja seperti itu. Nih, tampilannya tuh terang seperti ini. Terus, nah kita pastiin, abis itu kita bakal nyoba kode di Arduino IDE. Ini untuk kodenya kurang lebih seperti ini. Kita harus sesuaiin SSID, password, terus IP kita. Topiknya itu dari ini, dari MQTT. Terus jangan lupa kita hidupkan mobile hotspot yang ada di laptop kita. Mobile hotspotnya dinyalakan. Terus sekarang kita bakal ke Arduino IDE. Di sini saya sudah ada kodenya. Sekarang kita bakal ubah dulu boardnya. Jadi ESP8266 Node MCU 1.0. Terus kita sambungkan Node MCU kita ke laptop. Lalu kita pilih port COM3. Terus kita konekin dulu MQTT kita. Baru kita upload kode kita. Kita tunggu sampai selesai.
Kita tunggu sampai selesai, pastikan mobile hotspotnya hidup. Kita tunggu sampai selesai. Di sini kita tunggu sampai 100%. Kalau udah, kita buka serial monitor. Kalau misalnya not connected, kita cabut, terus kita sambungkan lagi kabelnya. Kita tunggu. Nih, WiFi terhubung, IP address-nya kita dapat, ke broker juga kita udah terhubung, udah muncul suhu dan kelembapan. Kalau misalnya kita buka MQTT juga udah muncul. Ini udah connect. Terus di sini juga sudah connect. Sekarang kita coba buka tampilan gauge-nya. Nih, dia di Node-RED juga udah muncul suhu dan kelembapannya. Kita coba buka di tampilan gauge-nya. Caranya localhost port/UI. Nih, tampilannya dia bakal muncul kayak gini, suhu dan kelembapannya. Sudah muncul. Lalu kita sudah ada di nih aturan seperti ini ya. Tapi di sini saya tambahin kelembapan. Oh, kita jangan lupa di deploy. Maaf, saya lupa. Nah, kalau udah di deploy, nih dia bakal muncul. Nih, di Arduino IDE-nya udah muncul, di MQTT udah, terus di tampilan Node-RED-nya juga, tampilan gauge dari Node-RED-nya juga udah muncul ya. Untuk kesimpulan dari praktikum ini, karena kan di sini saya sudah berhasil untuk menampilkan data di dashboard Node-RED dengan tampilan gauge. Dari praktikum ini bisa disimpulkan bahwa komunikasi data IoT menggunakan protokol MQTT itu berhasil diterapkan dengan baik. Bisa kita lihat di sini sudah muncul tampilannya. Node MCU ESP8266 itu mampu mengirim data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 ke broker MQTT dalam format JSON. Data tersebut kemudian berhasil ditampilkan secara real-time di dashboard Node-RED menggunakan format gauge. Penggunaan Docker itu mempermudah instalasi dan pengelolaan Node-RED secara efisien. Bisa kita lihat tadi kita install Node-RED-nya itu menggunakan Docker. Kita tinggal running aja, terus kita start, nah dia sudah muncul saat kita
cari di browser, seperti itu. Untuk cara installnya itu cukup mudah, hanya seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.